Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Sidang Ilahi. Hari ini kita akan mengadakan acara bincang-bincang yang dengan judul Sidang Ilahi. Silakan datang ikutilah Injil. Jadi acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan Biblikos Biblical Center. Saya akan perkenalkan beberapa teman yang sudah hadir pada malam hari ini, yaitu hambanya Dr. Heri Aleng, juga Pendeta Yusuf Kasiro. Selamat malam Pak Heri dan Pak Yusuf. Malam, Pak. Ya, Selamat malam. selamat malam. Nah, ini beliau berdua akan menjadi tamu dan narasumber kami yang akan menyampaikan banyak hal tentang kajian-kajian yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo dari sesi yang pertama sampai yang kelima. Kemudian juga perkenalkan yang mendampingi kami, yaitu Bapak Insinyur Hengki Asana dan juga Bapak Yafet dan Bapak Adrianus Wilmar yang pada malam hari ini kami dari Biblikos. Terima kasih untuk kehadirannya dan tentunya kami akan sampaikan sedikit tentang disclaimer kepada para netizen dan juga Bapak Ibu semuanya. Acara ini terselenggara dengan tujuan adalah memberikan edukasi, memberikan masukan, memberikan pemahaman, pemikiran, termasuk hal-hal yang dengan tujuan yang positif dan tidak sedang menyerang pribadi atau lembaga tertentu, tetapi kami memberikan perbincangan dari hasil kajian Dr. Yonatan Purnomo. Kemudian yang kedua, kami fokus kepada pokok pembahasan dari materi seminar yang sudah dilakukan dari sesi yang pertama sampai kelima oleh Dr. Yonatan Purnomo. Dan yang berikutnya adalah kami menghindari ujaran kebencian. Jadi kami tidak sedang menyerang. Dan kami ingin menjadi sahabat bagi semuanya. Tapi kalau ada para netizen di sana menganggap kami sedang menyerang, mohon maaf kami tidak melakukan itu. Jadi ini bukan dalam ranah kami ingin membuat penyerangan kepada institusi atau pribadi. Jadi malam hari ini kita akan mulai saja acara kita. Kita akan berbincang dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini, yaitu tadi sudah saya sebutkan Dr. Heri dan Pendeta Yusuf. Pak Heri khususnya ya, malam hari ini saya ingin sekali mendapatkan penjelasan dari Bapak yang saya tahu Bapak sebelumnya kan cukup berseberangan dengan kami ya. Jadi artinya Bapak awalnya mungkin belum mengenal kami, kemudian akhirnya Bapak bisa mengenal dan mulai mengikuti acara-acara yang kami adakan. Kira-kira apa yang membuat Bapak ini tertarik dan mau belajar kajian-kajian yang ada di Biblikos ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Awalnya saya tertarik mengikuti Biblikos ini karena memang baru kali pertama saya melihat bahwa ada satu lembaga yang concern membicarakan tentang sejarah Alkitab. Dan kalau sudah berbicara Alkitab, ini kan hal yang sangat-sangat penting, bahkan boleh saya katakan bahwa hal yang sangat mendasar bagi setiap orang Kristen. Karena kan ini adalah sumber bagaimana kita mengenal kebenaran. Itu adalah Alkitab. Dan saya sangat tercengang ketika pada saat pemaparan dari Bapak Yonatan Purnomo bahwa Alkitab yang ada saat ini, yang kita pegang saat ini, ternyata ada kurang lebih 6.577 kesalahan. Nah, disinilah saya tadinya agak meragukan ya hadirnya Pak Yonatan Purnomo, karena berbarengan dengan situasi saat ini yang bermunculan berbagai macam pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang. Dan tadinya saya menganggap Pak Yonatan ini hanyalah sekelompok orang yang mencari sensasi. Tetapi ketika saya melihat bahwa ini adalah kajian ilmiah, makanya saya tertarik. Bahkan saya lebih intens lagi berkomunikasi dengan Pak Yonatan. Nah, itu awalnya Pak Fendi. Jadi mau tidak mau Pak, kita semua sebagai, apalagi saya secara pribadi, karena ini Alkitab adalah hal yang sangat mendasar bagaimana kita mau belajar kebenaran. Bahkan kami yang sudah pendeta, bagaimana kita mengkhotbahkan sesuatu dari sumber yang tentunya kita tahu bahwa Alkitab itu ineransi ya, tanpa salah.
Alkitab tanpa salah. Tetapi kalau ada 6.577 kesalahan, bagaimana Pak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita hari-hari khotbahkan dari sumber yang ternyata terdapat banyak kesalahan. Di situ awalnya Pak. Terima kasih Pak Ya, Fendi. tentunya waktu itu Pak Heri kan cukup menentang ya tentang acaranya Dr. Yonatan ya. Nah ini saya lihat beberapa kali mungkin ya, Bapak akhirnya mencoba untuk mendengarkan begitu ya penjelasan beliau. Ya, Sebetulnya Pak, saya bukan menentang ya. Saya sebetulnya orang yang tidak terlalu mudah untuk menerima apapun yang disampaikan oleh orang. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang, saya tidak terlalu mudah untuk mencerna. Selain saya harus lihat backgroundnya, siapa dia, kemudian apa yang dia sampaikan. Kalau itu ilmiah, tentunya kita juga harus, kalau memang ada sanggahan dari kita juga harus bikin kajian ilmiah tentunya. Ketika saya telusuri bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yonatan, semuanya ada data yang valid dan kita tidak bisa mengatakan ini hal yang dalam mencari sensasi saja. Dan ini ya, sudah benar-benar sangat-sangat menyentuh kita sebagai orang percaya. Bagaimana Alkitab yang kita katakan ineransi, tapi kalau ternyata bukan kanon, apalagi terdapat kesalahan yang banyak itu ya. ya, ya. Jangankan 6.000 Pak, hanya satu saja kesalahan kita sudah Ya, pertanyakan. ya. Ya, Tapi ya, Pak ya. Heri, apakah ya, Pak Aleng nggak merasa ada hal-hal yang di Alkitab yang dipegang sekarang itu, apa Pak Aleng nggak merasa bahwa itu, loh ini kok nggak sama dengan yang ini gitu? Terus gimana mencari jawabannya atau apa menelusuri yang sehingga bisa membuat kita itu ya, yakin gitu? ya. Atau Memang karena Pak Aleng baru pertama kali mendengar ada orang yang menyampaikan bahwa ternyata Alkitab itu punya kesalahan 6.000 lebih. Atau iya, bagaimana itu, Pak? secara jujur saya mau akui ya, Pak, baru Pak Yonatan yang secara gamblang menyatakan itu. Ya, Memang saya secara pribadi, karena saya juga lahir di Manado kan, sudah melewati beberapa denominasi gereja yang saya lihat. Jadi secara pribadi saya sudah ada beberapa yang saya temukan sebetulnya. Tetapi karena ada jiwa bagaimana kami mencari kebenaran, kita banding-bandingkan dengan Alkitab yang lain. Jadi pada posisi itu, apalagi kita melihat bahwa Alkitab kalau di Indonesia tentunya ada Alkitab yang harus kita akui ya, yang diakui oleh suatu lembaga yang secara resmi diakui oleh seluruh denominasi gereja. Tetapi kalau hal ini Pak, setelah melihat apa yang disampaikan oleh Pak Yonatan, itu sudah tidak bisa lagi Pak, sekalipun mungkin berbenturan dengan, maaf ya, dengan lembaga yang diakui itu, tetapi yang namanya kebenaran Pak, apalagi ini dari Tuhan, itu pasti akan menggoncangkan segala sesuatu Pak. Jadi saya percaya Pak Yonatan tidak akan sendiri Pak. Amin. Jadi Ya, Di itu ini awalnya Pak, Pak. ya Pak Heri, di sekolah STT ketika Bapak kuliah, enggak pernah ke Pak, apa namanya, dosen-dosen itu menyinggung tentang adanya perbedaan-perbedaan seperti yang disampaikan Pak Yonatan sekarang? Nah, inilah Pak yang saya sudah berdiskusi juga dengan Pak Yonatan. Memang STT ini perlu juga ada satu apalagi di sejarah gereja. Jadi belum semua STT itu punya suatu pemahaman yang sama tentang kanon. Jadi pengertian kanon itu masih berbeda-beda. Dan siapa yang akan membuat suatu standar? Jadi belum ada Pak. Nah, ya, ini yang membuat agak-agak kesulitan juga sebelum munculnya Pak Yonatan ya. Jadi Ya, ya. tidak bisa disalahkan juga, Ya, maksud saya apalagi begini Pak, maksud saya STT. gini Pak Heri, di Indonesia ini kan banyak dokter-dokter teologi ya kan termasuk di STT-STT yang katanya ahli bahasa Yunani lah, Ibrani lah, tapi masa misalnya tidak pernah Bapak dengar menyampaikan tentang kesalahan apa namanya itu 6.000 sekian dalam Alkitab PB khususnya. Apakah itu tidak pernah Bapak dengarkan selama menempuh pendidikan di STT? Secara eksplisit belum pernah Pak. Saya sampai kuliah sampai S3 enggak pernah saya secara eksplisit ya ada dosen atau memang menyatakan ini ada kesalahan seperti ini dan dibahas khusus, tidak pernah Pak. Oh karena gitu mungkin ya. dianggap intoleransi itu Pak ya. Iya, apalagi Pak,
STT ini kan ada STT yang memang karena mungkin dari denominasi gereja tertentu, ya seolah-olah seperti mengikuti doktrin yang ada di denominasi itu, Pak. Oh, atau Jadi gini Pak Heri, walaupun atau ada yang tahu, tapi mungkin karena takut satu, atau mungkin karena dua itu takut untuk diberhentikan jadi dosen atau jadi pendeta, atau jangan-jangan seperti itu Pak. ya Menurut Bapak bagaimana? faktor-faktor itu mungkin ada, tapi saya belum belum punya satu riset Kesimpulan. untuk menyatakan hal itu ya. Tetapi kemungkinan itu mungkin bisa bisa jadi ada, Pak. Ya, Kemungkinan baik. ada. Mungkin saya ingin mendengar juga pendapat Pak Yusuf dulu ini. Sebagai seorang hamba Tuhan dan gembala, itu apa yang ada di benak Bapak ketika Bapak mendapatkan penjelasan tentang kajian-kajian BPK dari Dr. Yonatan Purnomo yang pertama sampai kelima. Bagaimana Pak Yusuf? Ya, terima kasih Pak. Saya mengawali begini ya. Secara tidak sengaja sebenarnya. Awalnya karena saya suka memperhatikan dan suka nonton YouTube yang berhubungan dengan pelayanan. Kemudian juga pelajaran-pelajaran Alkitab yang berhubungan tentang teologi lah. Nah, secara tidak sengaja ada tema yang menarik yang saya lihat di situ tentang temanya kan tidak kanon dan tidak kanon dan kesalahan ada 6.577. Dari situ saya tertarik nonton itu, tapi awalnya saya sama sekali tidak kenal yang namanya Bapak Dr. Yonatan. Sama sekali saya tidak kenal. Setelah saya nonton, awalnya bukan yang Biblikurs itu, bukan acara Pak Yonatan, acara apa itu ya, yang tanggal yang bulan Juli itu tuh. Nah, saya nonton di situ. BMP 2 TKI kali. Iya itu acaranya. Kemudian saya nonton yang seri pertamanya Pak Yonatan. Oke. Pertama saya di benak saya itu apa yang saya dengar tuh saya bilang ini ada pengajaran yang baru lagi ini, ada bidat baru lagi ini yang Nabi palsu. jadi itu awalnya. Ya, tapi saya tertarik. Saya sebenarnya orang yang paling selektif kalau bicara pengajaran. Oke. Tapi karena temanya sangat menarik, kemudian saya ikuti dan akhirnya saya mulai bertanya, jangan-jangan apa yang disampaikan Bapak Dr. Yonatan ini benar. Tapi ini kan masih tahap analisa saya, ya. Kemudian saya share dengan teman saya. Ada acara bagus tadi malam itu. Ada acara penyampaian Pak Yonatan itu. Tapi itu saya bilang itu berseberangan dengan saya. Karena yang saya anggap bahwa selama ini Alkitab yang saya pegang itu adalah Alkitab yang kanon, yang ineransi, yang infallible lah. Yang saya tahu bahwa itu tidak bisa digugat, tidak bisa diganggu dalam iman saya. Yang saya tahu bahwa Alkitab yang saya pegang yaitu Alkitab LAI ini adalah Alkitab kanon, Alkitab yang tidak bisa Diganggu-gugat. diganggu lah iman saya tentang itu. Kemudian muncul seri yang kedua itu saya ikuti. Mulai waktu itu saya mulai mengkaji, Pak. Ya, saya mengkaji tentang penyampaian Dr. Yonatan itu dan saya lihat saya mengambil referensi-referensi yang lain karena saya suka ya katakanlah saya pemerhati ya. Kemudian saya share juga dengan teman-teman yang lain. Ini bagaimana ini? Ada penyampaian seperti ini. Ada nggak yang bisa dari teman-teman kita yang tahu tentang penterjemahan ini, yang kalangan doktor lah, yang bisa memberikan paling tidak balance ya tentang kajian Pak Dr. Yonatan ini, supaya ini tidak mengganggu konsentrasi kami di dalam iman saya tentang LI ini. Itu maksud saya menghubungi mereka, tapi bukan berarti yang pertama itu saya setuju dengan Pak Dr. Yonatan. Saya mau mencari kebenaran, mencari sanggahan dari mereka bahwa apa yang disampaikan Pak Dr. Yonatan itu salah. Ya, bisa ditepis lah begitu, katakanlah begitu. Tapi dari penyampaian itu saya mulai itu Pak, mulai mengkaji ini kok sepertinya benar ini, sepertinya benar. Dan sampai ada pemahaman saya kalau apa yang disampaikan Pak Yonatan itu benar, saya ini salah, ini bahaya untuk saya. Karena ini kan firman Tuhan ini sudah sering diajarkan, tiap minggu diajarkan. Ya, bahwa kita mengatakan bahwa saya potong Pak Yusuf. Kalau dari yang dijelaskan Pak Dr. Yonatan, dari 5 episode yang sudah dikeluarkan, itu kan beliau menyatakan banyak yang salah, ya kan? Iya. Ini salah. Menurut Pak Yusuf,
Kira-kira sekarang ini Pak Yusuf itu bagaimana pandangannya tentang Alkitab yang Pak Yusuf pakai sekarang ini? Nah, itu Pak. Seiring berjalannya waktu, satu, dua, tiga, empat, sampai sudah sudah episode kelima ini, tambah, tambah di pikiran saya. Akhirnya saya bilang, ini iman saya tentang LI ini mulai luntur, Pak. Mulai luntur. Bahkan saya bukan hanya bilang-bilang mulai luntur, tapi kajian saya juga, saya banyak mengkaji juga dari dari Alkitab LI, terjemahan yang TB1 mulai dari tahun 74 itu saya kaji itu, saya saya analisa juga. Kemudian saya perbandingkan, apalagi yang muncul yang TB2 ini, mulai saya mengatakan bahwa ini ada hal yang salah ini, sudah nggak benar ini. Karena tidak bisa dibantah lagi tentang kajian Pak Yonatan dalam episode-episodenya, beberapa episodenya itu, tidak bisa dibantah tentang terjemahan asli, ya, yang mulai dari Konsili Kalsedon itu. Saya tertarik sekali mempelajari tentang Konsili Kalsedon itu, dan akhirnya saya mulai menemukan bahwa apa yang disampaikan Bapak Dr. Yonatan itu tentang tentang kajiannya tentang Bizantin ini, akhirnya mulai menjadi menarik buat saya. Dan untuk sementara ini Pak, ini saya mengatakan bahwa kajian Pak Yonatan tentang Bizantin ini, saya mengatakan mungkin 99% itu yang benar. Dan tapi yang jadi menghantui saya saat ini, yang menjadi ketakutan saya, karena ini kan setiap minggu kita mengajarkan kepada jemaat tentang LI ini, yang bagi saya, walaupun iman saya tentang LI ini sudah mulai pudar, Pak. Tapi kan kita belum ada Alkitab yang Iya, yang sementara yang B1 B2 itu tidak sinkron. Bagaimana Bapak mengkhotbahkannya sekarang? Nah, itu yang saya bilang. Saya sudah belajar. Ini LAI ini bagi saya sudah mulai sesat mereka ini. Ya, karena dari TB1 ke TB2 nggak sinkron. Ya, kontradiksi. Yang penjelasan kemarin itu, ini baru 4 tentang kajian itu, walaupun sudah 5, tapi 4 yang sampai tentang masalah yang bapaknya Yesus ini, tentang bahwa Yesus itu tidak tahu akhir hari kiamat, tentang Yesus itu dibangkitkan, ternyata dia membangkitkan diri sendiri, apalagi yang baru ini tentang anak yang sulung dengan anak yang bungsu itu. 69 tahun kita tahu bahwa yang bungsu ini yang kita ajarkan mulai dari sekolah minggu, dan itu kan mulai dari sekolah minggu saya dulu sampai saya mengajarkan sekolah minggu sekarang ini, mengatakan bahwa anak yang sulung ini yang benar di hadapan Tuhan. TB2 ini sudah merevisi bahwa anak yang bungsu ini yang benar. Nah, ini kan kontradiksi, Pak. Jadi bagi saya 69 tahun itu ditutupi dengan yang baru 1 tahun diterbitkan oleh LI ini tentang TB2 ini saya bilang ini menyesatkan, Pak. Menyesatkan. Pak Yusuf, saya potong penjelasannya. Terus Bapak mendengarkan penjelasannya Pak Yonatan bahwa ternyata terjemahannya LI ini itu 11-12 dengan naskah yang dipakai sebagai sumber oleh saksi Yehova. Apa di pikiran Bapak ketika mendengar penjelasan itu? Pak, saya berteman dengan saksi Yehova di tempat saya. Ya, saya berteman. Itu tadi saya ketemu lagi dengan beliau karena hampir hari-hari kami bicara. Dan ternyata dia pernah nonton yang acara Biblikos ini, Pak. Dia nonton, kemudian dia bilang, Pak Yusuf, ternyata kita sama ya. Kita sama ini. Ini yang bahaya buat kita. Kita membidat-bidatkan mereka, Pak. Kita mengatakan mereka itu nggak benar. Tapi akhirnya saya mulai sadar. Alkitab yang mereka gunakan dengan Alkitab yang kita gunakan sama. Akhirnya saya mengatakan bahwa pada saat kita mengatakan mereka bidat, sebenarnya ini menunjuk kepada kita, ke saya maksudnya. Karena saya memakai Alkitab yang sama dengan mereka, dan mereka mengatakan, kita ini sama, walaupun mungkin pemahaman kita berbeda ya tentang yang namanya Tuhan Yesus itu. Tapi namanya Alkitab yang sama kan kita mengatakan bidat, apa alasannya? Ya, Pak Yusuf, kalau kita mendengarkan penjelasannya Pak Yonatan kan dengan membandingkan
menggunakan Alkitabnya saksi Yehova, kan Pak Yonatan bisa menjelaskan bahwa ayat-ayat yang sama yang dirubah saksi Yehova itu juga ayat yang dirubah oleh LAI. Kira-kira menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Nah itu Pak, ternyata kan saksi Yehova lebih dulu menerjemahkan 10 tahun itu, ya lebih awal daripada LAI. Jadi saya sharing dengan komunitas saya mengatakan kita ini mencontoh saksi Yehova ternyata kita, karena mereka yang duluan daripada kita. Kita ini membidat-bidatkan mereka, kita mengatakan mereka ini pengajaran palsu, tapi kita ini ternyata mungkin karena mereka yang duluan, mungkin kita mengikuti mereka, bukan mereka mengikuti kita yang mengikuti mereka. Ya, maksudnya dari LI ini. Dan ini membahayakan, Pak, membahayakan. Jadi harus cepatnya ada tanggapan secara cepat dari LAI ini menjelaskan ini, karena kontradiksi antara TB1 dan TB2 itu baru beberapa yang disampaikan Pak Yonatan ini sudah membingungkan, Pak. Sudah membingungkan, ini berbahaya. Ya. Dan hari Minggu kemarin waktu saya mau khotbah, ini kejujuran saya, Pak. Waktu saya mau menyampaikan khotbah, saya sampai mengatakan, Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini dalam Alkitab LAI ini beberapa episode dikatakan bahwa LAI ini banyak kesalahan. Jangan sampai apa yang saya mau sampaikan itu ada hal yang salah lagi, atau saya mengutip yang salah. Ini berbahaya. Tapi saya mengatakan, ampuni saya Tuhan kalau saya memakai Alkitab ini, karena memang hanya ini yang bisa saya mau ambil. Nggak ada yang lain. Tuhan ampuni, Pak. Bapak tidak tahu apa yang Bapak perbuat itu. Sekalipun Bapak tahu apa yang Bapak baca gitu. Kesalahan tidak pada layar kaca Anda. Untuk sementara ini ya, saya sudah mulai ragu mau menyampaikan LI ini, Pak. Walaupun ada yang mengatakan bahwa LI ini warisan dan memang hanya ini yang bisa kita lakukan. Ya, karena ini kan memang sudah warisan dari nenek moyang. Saya belajar dari anak sekolah minggu dulu, sekarang saya sudah mengajar anak sekolah minggu, mengajar jemaat. Ya, kemudian ternyata ini bukan ineransi, bukan yang tidak sesuai dengan autograf, ya, yang asli. Nah, ini kan berbahaya buat. Ya, yang berbahaya ini Pak Yusuf, itu kan propaganda yang dikeluarkan oleh LAI gitu ya. Saya ingat gitu ya, kalau dia memulai bahwa semua naskah PB dari berbagai teks itu 85% sama gitu kan. Kemudian terjemahan terakhir LAI ini sudah stabil gitu kan. Tidak akan ini, hanya nanti kalau ada perubahan bahasa gitu kan. Tapi ketika Bapak sudah mengetahui persoalannya di sini, ini yang dikemukakan oleh Pak Yonatan, 5.677 itu kesalahan teks. Belum ditambah nanti kalau masalah terjemahannya yang salah gitu kan. Kemudian ininya ini. Jadi ini gimana menurut pendapat Bapak ini kalau sudah begini kan, propaganda yang dilakukan oleh LAI ini? Jadi ada yang bilang ke saya begini, Pak, yang terpenting Pak Yusuf, iman kita tidak tergoyahkan tentang Tuhan Yesus terhadap LAI ini. Tapi saya mengatakan begini, ada ayat yang disampaikan Tuhan Yesus. 1 iota pun nggak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Kalau saat ini kita sudah tahu bahwa di LI ini banyak kesalahan, apa itu tidak membuat kita dosa ya? Mau menyampaikan itu, kita mau pakai itu. Kalau memang benar-benar ribuan iota dirubah, Pak. Kenapa? Ribuan iota dirubah. Ini kan karena kita menggunakan LI ini. Jangan, pikiran saya Pak begini. Pikiran saya. Ini hanya analisa saya. TB2 mereka sudah terbitkan ini, dan itu ternyata tidak mengurangi kesalahan-kesalahan mereka, ya, tidak mengurangi dari apa yang salah di situ, malah mungkin bukan direvisi, tapi mungkin nambah salahnya. Yang saya pikirkan ke depan, jika umpama para pakar-pakar doktor ini yang menerjemahkan itu sudah meninggal, kemudian generasi selanjutnya, kemudian mereka membuat kesalahan lagi dan menerbitkan lagi umpama TB3, TB4 dan TB5. Jangan-jangan ini kan hanya pikiran saya. Jangan-jangan Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa jadi seperti pemahaman orang. Yesus itu bukan Juru Selamat loh. Ini yang saya khawatirkan. Iya, karena sekarang ini kan generasi ini masih percaya dengan Tuhan Yesus dan masih memakai
Alkitab yang mungkin menurut ukuran kita benar. Tapi generasi Ya, selanjutnya betul. ini kan Betul, Pak, membahayakan, betul. Pak. Nah, itu bagaimana kalau secara hukumnya, Pak ya? Ketika teman-teman semua hamba-hamba Tuhan, ya kan, mereka kan menjadi tidak percaya. Terus secara hukum ini Pak Wilmar mungkin bisa bertanya nih. Secara hukum bagaimana ini? Apa nggak seharusnya itu ditarik ya, yang TB1? Kalau misalnya dua-duanya dipakai, terus Bapak mengkhotbahkan yang mana? Kira-kira Ya, gimana, Pak Pak? Fendi, sebenarnya secara sebelum Pak Iwilman jawab, sebenarnya kalau saya sih melihat, ya secara sadarlah seharusnya ditarik gitu, ya kan? Karena sudah ada TB2 yang menurut LAI itu yang benar. Nah, kalau misalnya TB2 yang benar kan berarti kan secara tidak langsung mengakui bahwa TB1 tidak benar. Nah, itu yang kalau menurut saya. Ya, saya tidak tahu kalau Pak Wirman punya pandangan lain atau ada pertanyaan lain yang mungkin bisa diajukan. Baik, terima kasih waktunya. Waduh, saya nggak bisa ngomong dengar Pak Yusuf sama Pak Heri ini memberi kesaksian. Tapi begini, ada satu pandangan ya, yang saya juga lihat selama ini kalau urusan iman itu kadang-kadang orang tidak mau peduli ya, dalam pengertian tidak mau dibawa ke ranah hukum, apalagi kalangan Kristen. Jadi jarang orang mempermasalahkan persoalan iman ini ke masalah hukum. Yang terjadi adalah saudara-saudara kita yang di luar sana itu sering mempermasalahkan, tetapi di internal kita sendiri itu jarang. Tetapi itu terbuka kemungkinan orang bisa merasa dirugikan, baik secara material atau imaterial, dengan adanya terjemahan-terjemahan yang disuguhkan, yang diedarkan ke publik, ternyata dapat dibuktikan bahwa itu adalah tidak benar. Ada kesalahan-kesalahan semacam itu. Fakta hingga detik ini kan belum ada teolog-teolog yang bisa membantah apa yang disampaikan oleh Pak Yonatan. Nah, ini yang saya bilang terbuka kemungkinan umat atau jemaat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya hadirnya terjemahan yang tidak benar ini. Cuman kembali lagi kalau saya coba berangkat dari penjelasan LAI tentang tugas pekerjaan mereka, ternyata kan ini warisan dari UBS. Mereka juga hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh UBS, lalu diperbanyak di Indonesia dan diedarkan dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, ini persoalannya. Tetapi umat kan tidak melihat itu. Mau UBS ke atau mau LAI ke, bisa saja mereka menjadikan LAI ini sebagai subjek untuk diperdebatkan di pengadilan. Dan terlepas dari orang mengatakan, ini kan persoalan iman. Tetapi saya kira sangat-sangat terbuka kemungkinan untuk itu, Pak Fendi. Saya kira itu. Bagaimana Pak Heri? Kalau di kampus-kampus kan juga tentunya ini jadi masalah kan? Ketika Alkitab yang dipakai tidak kanon, terus itu dikaji. Ya selama ini Pak Heri kan sebagai seorang dokter mungkin tahu bagaimana Ya, menggali betul. sebuah Alkitab ya, ayat-ayat dan sebagainya itu kan yang dikaji untuk hasil disertasi atau skripsi atau tesis, Pak. Bagaimana Pak Heri? Iya Pak, inilah yang menjadi suatu ganjalan secara pribadi ya Pak, karena sumber yang ada saat ini, khususnya yang di Indonesia, jadi semuanya kan seolah-olah sudah melegitimasi suatu lembaga ini untuk menerbitkan Alkitab. Jadi inilah persoalan yang seperti yang disampaikan Pak Wilmar tadi. Di satu sisi kita sudah tahu ada kesalahan, tetapi di sisi yang lain orang Kristen itu tidak mau mempersoalkan secara hukum. Tetapi kalau bagi saya Pak, mungkin langkah yang paling baik saat ini harus ada suatu gerakan dari masing-masing denominasi atau STT untuk menarik itu. Kalau mau menunggu LAI yang menarik, saya rasa kecil kemungkinan Pak. Kalau mereka mau sadar dengan kesadaran mereka mau narik, kecil kemungkinan. Atau gini Pak Heri, tapi kalau ada desakan dari gereja-gereja atau dari sekolah-sekolah STT, saya kira dengan catatan kita punya data seperti data yang disampaikan oleh Pak Yonatan. Kalau ini dibuat suatu gerakan, karena ini kan sangat-sangat krusial Pak, menyangkut kebenaran, menyangkut sumber kebenaran itu sendiri. Kalau kita belajar dari sejarah Alkitab, pernah nggak dikaji sama
para dosen STT, Pak. Saya sih Iya. berpikir gini Pak Fendi, Pak Heri. Mungkin STT tidak mau bergerak karena apa? Karena mereka tidak punya pilihan, ya kan? Karena yang selama ini kan seperti Pak Heri katakan tadi kan bahwa LAI menjadi satu-satunya sumber apa namanya Alkitab yang dipakai, baik itu sinode maupun STT. Dan Jadi kalau misalnya dilegitimasi, mereka Pak. katakanlah mau bergerak, jadi mereka tidak punya sumber Alkitab yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau saya lihat, apakah menurut Pak Heri bagaimana? Nah, ini kan Pak, saat ini kan ini Biblikos ini kan belum terlalu. Makanya saya bilang ini bikin satu gerakan, Pak. Jadi masih ada banyak STT yang terkungkung dengan doktrin dari denominasinya. Jadi dia mau ajarin begitu. Dia tidak mau persoalkan yang Pak. Tidak ada orang yang kalau memang dia benar-benar meyakini Alkitab itu adalah ineransi. Saya rasa semua orang akan setuju dengan Pak Yonatan karena kita belajar dari sejarah gereja, Pak, dari bapak-bapak gereja. Kalau sudah ada yang menyimpang, di anatema, Pak. Nah, itu masalah. Itu ada bukti-buktinya, di anatema. Nah, persoalannya saat ini, Pak, Alkitab yang beredar di kita, termasuk yang di lain, nah sumbernya mereka nggak pernah jelasin sumbernya, asal usulnya, Ya, dirunut dari itu. mana. Jangan-jangan Ini yang pokoknya. sudah di anatema, Ya, iya kan? Jangan-jangan sudah di anatema. Nah, Atau jangan-jangan tetapi sumbernya apapun Pak itu, Heri, Pak, atau jangan-jangan sumbernya iya, dari aliran-aliran Kristen yang bidat-bidat abad-abad pertama kedua itu. iya, Ini Pak, itu kan sudah di perlu anatema, Pak. gerakan Iya, bersama untuk ada mengkritisi sumber teks ini. cara, Pak. Iya, jadi setiap konsili di situ kan ada di sejarah gereja itu setiap konsili itu kan ada agenda-agendanya kan. Mereka melakukan apa yang diputuskan, apa yang di anatema. Nah, kalau bicara kanon, saya belajar itu ada 4 konsili yang khusus kanon ya, yang secara eksplisit membicarakan tentang kanon Alkitab. Yang pertama di konsili Nisea, itu yang pertama, yang benar-benar membahas pentingnya kitab-kitab yang sudah beredar pada saat itu. Mereka mensahkan tulisan-tulisan yang autograf yang sudah beredar, mereka mensahkan di konsili itu, Pak, di Nisea pada tahun 325. Kemudian, tetapi yang secara eksplisit ya, mulai secara eksplisit membahas tentang kanon itu sudah mulai di tahun 363 konsili Laodikia. Nah, itulah yang pertama sebetulnya yang sudah mulai meresmikan kitab-kitab yang diakui, yang harus yang bisa dibacakan di gereja-gereja pada saat itu ya. Tentunya autograf yang merupakan tulisan-tulisan asli ya dari bapak-bapak gereja, rasul-rasul pada saat itu. Tetapi yang lengkap itu kanon itu mulai di konsili Hippo tahun 393 dan disempurnakan lagi di konsili Kartago. Di Kartago itu ada 2 kali, Pak, tahun 397 dan tahun 419. Itu sudah terakhir, Pak. Jadi kalau ada Alkitab lagi yang muncul di itu, berarti itu bukan kanon, Pak. Nah, ini saya mau kita bicarakan dengan Pak Yonatan. Inilah yang harus dirunut. Kemudian Tapi disebarkan sementara, ke STT. ya, sementara Pak Heri, itu teman-teman di luar sana meyakini bahwa yang dipakai itu kanon. Karena alasannya itu lebih tua, Pak. Itu lebih tua. Kalau yang Bizantin itu lebih muda, baru dipakai itu dan dikenal itu abad 10, 16, abad 14 misalnya. Itu kan baru-baru katanya dan banyak salahnya. Sementara mereka tidak mencari teks sumber yang kanon ini dari gereja mula-mula di sana. Mereka hanya berwacana atau melihat dari komen-komen dari mungkin Wikipedia dan lain-lainnya. Mereka tidak mempunyai sumber data. Benar nggak? Menurut Pak Heri, Itulah data. Pak Yonatan punya data, Pak. Jadi setiap konsili itu punya data. Kitab mana yang di anatema? Disitulah persoalannya, Pak. Jadi sebetulnya kalau dirunut, Pak, itu ketemu, jawabannya ketemu. Nah, persoalannya, Pak,
untuk mensosialisasikan ini ya, itu harus dirunut ke STT. Jadi memang Pak ada tiga permasalahan terbesar di Kristen saat ini Pak. Yang pertama ini imbas dari apa? Menggunakan kitab yang tidak kanon. Itu yang pertama heresi Pak. Kan sudah muncul kan? Kenapa muncul ajaran-ajaran yang berbeda-beda? Makanya tidak heran kalau Kristen Protestan ini banyak denominasi gereja. Nah, Saya dengar sudah 600.000 60.000. aliran loh. Ya, 60.000. 10 ribuan. Ini menarik nih 60.000 Pak ya. Heri, saya putus dikit. Karena sudah menyangkut ke pengajaran ya, ke pengajaran kan. Nah, menurut Bapak ini mana yang harus kita pegang nih, ya kan? Karena kita kan sekarang menghadapi dilema yang ini ada teks Bizantin, ini ada teks non Bizantin, katakanlah ini asalnya dari Sinaiticus, Vaticanus gitu kan. Nah, tentunya membuat kita ini jadi galau gitu kan. Nah, mana yang harus kita pegang nih sekarang? Karena menyangkut pengajaran, apakah pengajaran yang benar atau teks? Gitu ya. Karena saya kasih contoh sedikit yang sudah disampaikan oleh Pak Yonatan. Ternyata bisa kita dari Biblikos itu terpaksa harus memperlihatkan kesalahan-kesalahan yang ada di teks-teks yang non kanon gitu kan. Nah, kalau sudah begitu, mana yang harus kita pegang nih? Pengajaran atau teks ini? Kan pengajaran Pak bermula dari apa Pak? Tentu sumbernya kan. Nah mungkin pengajaran itu menyimpang kalau dari sumber yang benar. Nah saya contoh saja Pak. Ini yang fundamental, yang sangat mendasar itu Pak. Sudah menyangkut keilahian Yesus. Di Berarti Matius teks dan pengajaran Matius itu 2 ayat harus 19. berarti teks dan pengajaran itu dua sisi mata uang, Pak. Iya Pak. Tapi kan orang kan harus mengacu ke teksnya kan. Nah, Kalau kita akademik ilmiah Pak, akademik, kalau dia bicara tanpa data, kalau mungkin orang berkhotbah ya, mungkin dia berkhotbah oke-oke saja dia berkhotbah. Tapi kan ketika tanya, makanya kita nggak heran Pak, kita dibully oleh orang lain bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena ada teks itu Pak, ditambahin di kanon, bahkan ada yang dikurangin malah. Dan ya itu problemnya gitu kan. seperti yang Matius 20 ayat 19 Pak, kalau dia dibilang dia akan dibangkitkan, siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau dia dibangkitkan berarti dia bukan Tuhan. Nah itu. Tapi kan teks aslinya ternyata di Bizantium bukan seperti itu. Betul. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Ini kan sangat mendasar Pak. Jadi ini bukan persoalan pengajaran, ini persoalan teks itu. Sumbernya kita bicara untuk penterjemahan itu lain lagi Pak. Ya Tapi artinya kalau soal teks, ini kan saya pernah diskusi juga Pak. Ada yang tertulis di Alkitab, tetapi persepsi kita berbeda. Seperti ada berapa buah roh. Setelah saya tanya Pak ke Pak Yonatan coba cek Galatia 5 ayat 22. Buah roh itu jamak atau tunggal? Ternyata di Bizantium tunggal Pak. Jadi persepsi kita, buah roh itu ada berapa Pak? 9. Rata-rata saya tanya orang berapa buah roh? 9. Padahal buah roh itu cuma 1 Pak. Ibaratnya analoginya 1 buah 9 rasa. ya, karakter gitu. Tapi karena kita punya persepsi 9, makanya kita terjebak. Kita hanya pilih-pilih yang ini saja, yang lain tidak. Tidak kan? Ini persoalan pengajaran Pak. Tetapi teksnya kan benar. Tetapi kalau teks sudah salah Pak, wah lebih celaka lagi Pak pengajarannya. Yang teksnya benar saja kita bisa menginterpretasikan yang salah, apalagi kalau teksnya sudah salah. Itu juga satu pagar yang harus betul-betul kita mau Pak. jaga itu. Iya, makanya saya lanjutkan persoalan kita saat ini orang Kristen itu yang pertama heresi, akibat dari imbas dari menggunakan kitab yang bukan kanon ya. Itu heresi. Yang kedua skisma ya. Jadi
ada perpecahan-perpecahan satu denominasi karena sumbernya salah gitu. Jadi orang bebas menginterpretasikan. Ya, Dan sebentar. yang terakhir, Saya putus dulu sebentar, Pak ya. yang terakhir, yang persoalan terakhir, yang munculnya Alkitab yang seolah-olah kanon padahal tidak kanon. Ya seperti saya berani katakan ya seperti LI yang sebentar, menerbitkan TB1 dengan TB2 ini. Saya akan coba menanyakan kepada Pendeta Yusuf tentang Alkitab TB1 dan TB2 juga. Menurut Pak Yusuf bagaimana, Pak Pendeta Yusuf, untuk pandangan Bapak ketika Bapak melihat bahwa ada dua Alkitab yang berbeda ini, terus kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ya, terima kasih Pak. Saya mau sampaikan dulu begini. Bagi saya gelar penting, tapi nanti orang yang akan mengukur kemampuan kita dalam menggali teologi, ya, menggali ilmu pengetahuan tentang teologi. Saya melihat ya, ini perkembangan yang terjadi ini tentang netizen melihat atau menonton Biblikos ini, acara ini, awal-awalnya itu hanya berapa puluh orang awalnya. Dalam satu minggu lebih ini itu sudah ribuan Pak. Dan saya sampaikan kepada teman-teman saya, tolong di berbagai daerah, tolong nonton acara ini. Dan saya bersyukur karena ketika saya lihat itu sudah banyak tanggapan dari mereka. Nah, saya berbicara begini tentang TB1 dan TB2 Pak. Saya berpikir begini Pak, ini kan sudah kelihatan kontradiksi dari hasil kajian Pak Dr. Yonatan itu, bahwa kontradiksinya sangat tajam ya, karena yang satu ke kiri, yang satu ke kanan ya. Artinya nggak sinkron lagi tentang LAI ini dan Bizantin ini. Nah, memang kita terbiasa dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus memberkati jika kita dikutuk, kita tidak boleh mengutuk. Nah, ini kan sudah jadi pemahaman ideologi kita Pak tentang Alkitab ini. Tapi saya mau bicara begini tentang saya hubungkan dengan hukum Pak. Di pikiran saya saat ini bagi LAI ini, kalau mereka tidak bisa membantah apa yang disampaikan dikaji oleh Dr. Yonatan Purnomo itu, kita bisa ramai-ramai untuk apa? Untuk menggugat mereka. Karena ini kan sudah membingungkan Pak, membingungkan. Kita mau menyampaikan firman Tuhan ternyata sudah kontradiksi antara TB1 dan TB2, dan untuk sementara ini mereka juga nggak dengan rendah hati mau mengatakan bahwa ternyata kami ada kesalahan TB1. Harusnya itu mereka minta maaf dulu atau dicabut dulu itu. Sampaikan bahwa TB1 ternyata ada kekeliruan, oleh sebab itu kami revisi TB2. Harusnya dengan rendah hati mereka. Dan oleh sebab itu saya mengatakan begini, kalau mereka memang dengan rendah hati dan senang hati mau duduk bersama dengan Pak Dr. Yonatan tentang hasil kajiannya, ayo. Maka ada seruan saya sebenarnya Pak. Seruan saya untuk apa? Untuk semua STT yang ada di Indonesia, untuk semua denominasi gereja, aras gereja, sinode, persatu. Ini sudah, bagi saya memang sudah darurat ini LI ini. Kita ini mau menyampaikan firman Tuhan, ternyata sudah kontradiksi begini. Dan jika ini berjalan terus Pak, saya lihat ini kan karena ini media sosial ini cepat sekali berkembangnya dan cepat sekali tertarik dengan pengajaran Pak Dr. Yonatan ini bisa memicu jemaat-jemaat awam untuk bisa mungkin menggugat LI ini secara hukum, walaupun kita memang diajar tidak boleh kita menghukum orang, karena menghukum itu ya itu haknya Tuhan. Tapi karena ini bicara teologi, kita berbicara tentang Tuhan, kita bicara tentang sesuatu yang berkuasa, maka ini kita bisa gugat, ini bisa digugat. Makanya saya mengatakan seruan saya, ayo, supaya jangan ada lagi yang disesatkan. Jangan sampai tiba-tiba yang kita sampaikan itu menyesatkan orang, atau karena sumbernya tidak valid, sumber teksnya tidak valid, tidak ineransi, kemudian tidak sesuai dengan autografnya. Ini kan berbahaya Pak. Saya aja mau menyampaikan firman Tuhan sekarang ini, mulai ada keraguan. Istri bilang ke saya begini Pak, Papa kalau ini benar tentang kajian Pak Dr. Yonatan ini, yang anak sulung yang benar dibenarkan, bukan anak yang bungsu, Papa harus minta maaf kepada jemaat, karena ini sudah beberapa kali diajarkan kepada jemaat. Ini berbahaya Pak. Nah, kalau kita menyampaikan hal yang salah, ini kita bisa digugat oleh jemaat kita. Nanti mereka menyesatkan. Nanti akan ada perkataan, Bapak ini ternyata sesat, pendeta gembala kami ternyata sesat menyampaikan firman Tuhan. Nah, daripada kita imbas dari situ, jemaat ngamuk, lebih baik mungkin kita ini yang tahu tentang teologi, yang sekolah
yang sekolah tentang teologi ini, ya kita menggugat sama-sama kepada LAI. Ya, belum Ayo kita lagi sama. ada TB3, Pak. Akan keluar TB3, TB4 misalnya dan sebagainya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya nanti? Saya juga lihatlah, saya mau mencari apa namanya yang ketua LAI ini, kepala LAI ini, Pak Anwar. Apa namanya? Saya nonton ada channel yang lain, mereka mengatakan, mana ini Pak Anwar ini? Kenapa dia nggak muncul? Kenapa dia nggak mau bersuara? Kenapa mau sembunyi? Karena ada juga acara-acara yang lain, Pak, sudah menggugat dia, sudah menggugat LAI, bukan hanya Biblikos ini. Ada acara-acara lain kalau Bapak, tapi saya nggak suka mau ngomong di sini acara-acara mereka. Tapi ada acara-acara tertentu yang saat ini lagi juga lagi form untuk apa? Untuk menggugat LAI ini, bukan hanya di Biblikos ini. Pak Pendeta Yusuf, Sudah ada pertanyaan saya gini, kan di luar sana kan ada komentar gini Pak, bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan dalam kajiannya itu kan tidak menyangkut masalah doktrin, artinya tidak mempengaruhi, bagi mereka itu menganggap bahwa tidak mempengaruhi keselamatan. Nah, kalau saya sih berpikir itu apapun yang disampaikan dalam firman Tuhan yang tertulis ayat per ayat, itu kan menyangkut masalah kebenaran dan itu kan menyangkut masalah keselamatan. Nah, terus bagaimana dengan pandangannya Pak Yusuf dengan apa namanya ngomongan seperti itu bahwa ini kan bukan menyangkut masalah keselamatan, itu kan hanya hal-hal yang remeh menurut mereka. Bagaimana pandangannya Pak Yusuf? Ya, kalau ada pandangan seperti begitu, kemudian bagaimana kita mau menyampaikan perkataan Tuhan Yesus, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Ini kan nggak boleh. Tuhan sendiri yang berbicara. Kita bicara tentang teologi, tentang ilmu Tuhan. Kalau kita tidak peduli dengan yang namanya kesalahan, kita ini masa bodoh. Orang-orang yang tidak peduli tentang yang namanya kesalahan itu, saya mengatakan orang-orang yang mulai sudah kurang waras mereka itu. Kenapa? Mereka masa bodoh. Sudah tahu-tahu kita menyampaikan tentang apa namanya, tentang Allah yang berkuasa. Tentang dari dulu kita sudah diajarkan Alkitab ini adalah buku di atas segala buku, buku yang tidak ada cacat celahnya, buku yang suci, buku yang kudus. Tapi pada kenyataannya ternyata ada kesalahan penerjemahan, apalagi yang disebut tadi ternyata tidak kanon. Ini kan berbahaya. Bermasalah. Ini karena kita kan bicara tadi tentang sumber teks, ya, yang sudah disampaikan di dalam kajian Pak Yonatan. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Bizantin itu masih muda. Ternyata Origen itu sudah duluan memakai itu sebelum Sinaiticus itu. Tapi itu kan pemahaman itu kan sudah melekat ke terutama saya. Yang saya anggap bahwa itu memang sudah ineransi. Tapi dengan kajian dari Pak Dr. Yonatan itu yang saya bilang menghilangkan apa yang menjadi keyakinan saya dulu. Itulah yang saya katakan tadi, ya, ketika dikutip oleh Origen, dikutip oleh Irenaeus, dikutip oleh bapak-bapak gereja, itu kan pengajaran. Nah, pengajaran itu diambil dari teks yang benar gitu loh, maksud saya. Nah, itu kan terdapat di teks Bizantin gitu loh. Nah, itu kaitannya yang harus kita pegang. Nah, kalau begini Pak, mungkin Pak Dr. Heri saya ini tanyakan sedikit. Apakah Bapak sadar bahwa gaya yang dikembangkan oleh LAI ini untuk membuat Alkitabnya, ya kan, terbitan Alkitab itu adalah gaya mengkompilasi, ya kan, dari berbagai teks gitu loh. Nah, ini kan cukup berbahaya gitu, ya. Mungkin bukan saja terhadap LAI, tapi kita akan menghadapi karena gayanya LAI itu ngambil atau ngadop dari UBS gitu loh. Nah, setelah kita berkoar-koar seperti ini mestinya LAI itu jangan lagi menginduk ke UBS, ya kan, tentukan sikap dong gitu kan. Kita punya ini sendiri kok. Gimana Pak Dr. Heri? Belum ada suaranya. Ya Pak, ya sepanjang yang saya tahu ya Pak, namanya keyakinan itu Pak. Jadi kita punya hak Pak untuk, ya kalau boleh dikatakan, mempertanyakan ke lain dari sumber mana harus mereka pertanggungjawabkan Pak. Karena sumber-sumber yang ada saat ini yang kalau kita lihat ya, dari TB1 saja ke TB2 itu dari tahun 74 ke 2023 ada berapa tahun itu Pak. Itu pun baru beberapa kesalahan yang direvisi. Kalau ada 6.577 kesalahan membutuhkan berapa tahun Pak. Jadi saya pendapat dengan Pak Yusuf tadi. Ya kita tidak bisa lagi kalau yang namanya keyakinan, sumber apa
apalagi ini sumber keyakinan. Kita tidak bisa lagi, Pak, tidak bisa lagi mendiamkan ini, Pak. Jadi sepanjang kita punya data, kenapa tidak? Makanya saya sarankan kepada Pak Dr. Yonatan, cepat saja ini Alkitab Biblikos ini, supaya kami juga yang pendeta mengkhotbahkan sesuatu, ini loh, sudah ada teks yang sesuai dengan teks yang Alkitab yang kanon. Jadi kalau Alkitab kanon, nah ini lagi yang persoalan, Pak, kanon. Makanya saya bilang definisi kanon ini belum sama. Ada orang bilang kanon itu hanya teks yang sesuai dengan teks aslinya. Tetapi kalau ada salinan-salinan tetapi sama dengan teks asli, berarti juga kanon, kan, Pak? Terlepas dia terbit tahun berapa, sepanjang dia sama, berarti kanon. Kopi asli. Nah, inilah yang pengertian ini yang tidak seragam, Pak. Makanya orang mempertanyakan Bizantium kan ada yang lebih tua, tetapi kan Bizantium kan sama dengan teks autografnya. Apapun itu, Pak, kalau namanya salinan, kalau sama berarti kan esensinya kan sama, berarti kanon. Itu yang jelas pengajarannya dari awal sampai sekarang sama, Pak. Ya, persoalan-persoalan itu, Pak, yang tidak disadari oleh ya STT, Pak, yang mengajarkan ke mahasiswa. Jadi yang dikupas sejarah gereja hanya luaran saja, tidak sampai ke detail. Saya menambahkan begini, Pak. Pak Yusuf tadi. Jadi Saya menambahkan orang cuma saya menambahkan begini, Pak. Kalau memang hasil kajian dari Pak Dr. Yonatan itu tidak bisa mereka bantah, yang penerjemah dari LAI ini tidak bisa membantah apa yang disampaikan Pak Yonatan, harusnya secepatnya bila perlu bikin konsili di Indonesia. Iya, setuju. Kalau mereka tidak bisa membantah, coba. Kecuali mereka bisa membantah secara kajian, secara ilmiah, apa yang mereka bisa bantah, apa yang menjadi kajian dari Pak Yonatan. Tapi kalau mereka tidak bisa membantah, karena ini kan kita bicara iman, Pak, bicara keyakinan, apa yang disampaikan Pak Heri tadi. Kita mau bicara tentang Tuhan kita, tentang yang utuh, yang ineransi. Tapi sekarang ini sudah mulai goyah oleh karena kajian dari Pak Yonatan. Ini bagi saya, saya pun bisa mulai ragu-ragu menyampaikan firman Tuhan yang pakai LAI ini. Karena selama ini kan mereka belum ada kajian ilmiah mereka terhadap membantah kajian dari Pak Yonatan. Itu juga yang kita kejar itu, Pak. Saya juga lagi menunggu bantahan mereka ini kajian, tapi bantahan itu kan harus kajian secara ilmiah bahwa apa yang disampaikan Pak Yonatan tidak benar. Umpamakan begitu. Saya lagi menunggu ini, tapi kelihatannya yang LAI ini, yang dokter-dokter di sana semua itu diam aja saat ini. Hanya 1-2 yang dibantah mereka. Tapi 3, 4, 5 ini, apalagi yang keempat dan kelima ini belum ada sanggahan dari mereka. Iya, Pak Pendeta Yusuf, minimal kalau ada sanggahan dari LAI merupakan kajian, itu kan akan menjadi perbandingan dan mengedukasi kita, ya kan, sehingga ada sesuatu yang bisa didapatkan dari sana. Kalau misalnya katakanlah itu kajiannya Pak Yonatan tidak betul, nah yang tidak betul itu di mana? Nah, karena ini kan Pak Dr. Yonatan kan menyampaikan berdasarkan teks. Nah, jadi itu yang dikaji oleh mereka dari pihak LAI atau dari dokter-dokter teologi yang merasa dirinya mampu untuk menjelaskan itu, ya silakan, supaya orang Kristen diedukasi dan ada perbandingan-perbandingan. Nah, itu menurut saya sih, Pak Pendeta Yusuf. Ya, paling tidak mungkin ini kan dalam kajiannya pemaparan ini dia berbicara tentang autograf, tentang gramatika, dan kelihatannya mereka sulit untuk membantah itu. Makanya harusnya kalau ada bantahan dari mereka, ini juga jadi pertimbangan kita untuk mengkonversi mana yang sebenarnya yang benar, kan begitu? Ya, betul, Pak. Karena gereja sekarang seperti yang Pak Yusuf sendiri ngalami itu dibawa dalam kebingungan. Dalam pengertian begini, karena LAI tidak memberikan bantahan atau kajian sanggahan yang menyangga tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan. Sehingga jemaat itu sekarang bertanya begini, ini bagaimana LAI ini? Dia mengeluarkan Alkitab baru TB2
Tapi apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan itu mereka tidak bisa bantah. Nah, itu akan membingungkan pendeta-pendeta khususnya yang mengajar jemaat. Nah, makanya masuk akal kalau Pak Yusuf menyatakan bahwa saya sendiri udah mulai ragu karena kan tidak ada kajian kan Pak sebagai perbandingan. Saya heran begini Pak, saya heran kalau ada pendeta-pendeta saat ini yang menyampaikan firman Tuhan tiap minggu, kalau mereka tidak terganggu dengan penyampaian Pak Yonatan ini. Harusnya mereka terganggu. Kalau dia terganggu kan berarti kan ada respon kan. Responnya itu antara dia memihak atau tidak kan begitu. Paling tidak ada respon. Jadi kalau saya minta maaf saja. Saya terganggu. Oleh sebab itu saya mengkaji. Saya mau mencari kebenaran. Saya mau menggali apapun yang bisa saya pelajari. Tapi sementara ini 5 episode yang disampaikan oleh Pak Yonatan, saya lihat itu memang nggak ada kesalahan. Saya ambil perbandingan referensi dari semua memang nggak ada. Dan ada orang-orang yang di luar sana hanya mempersalahkan Pak Yonatan, tapi tidak disertai dengan bukti kajian secara ilmiah. Hanya ngomong aja, Pak Yonatan ini begini, tapi nggak ada. Sampai saya di satu acara, saya sampaikan kepada mereka. Saya bilang, kalian ini, saya minta maaf, kalian dokter, tapi pernyataan kalian tidak disertai dengan bukti. Ayo, dengan apa? Bukti kalian itu. Ya saya sepakat juga dengan Pak Hengki tadi. Harusnya ini dikompilasi, Pak. Semua ini kompilasi. Semua ide-ide yang datang, kita lihat mana kebenaran itu, mana yang paling benar di situ, kan begitu. Ya. Mengidentifikasi. Ya betul. Ya, bahkan begini Pak Pendeta Yusuf, saya mendengarkan penjelasan dari netizen di luar sana, bahkan ada yang beranggapan begini, ini LAI ini setelah mendengarkan kajiannya Dr. Yonatan, ini LAI ini secara pelan-pelan menggiring kita sama dengan saksi Yehova, karena mereka tidak pernah membantah gitu loh apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan. Karena dari teks-teks yang disampaikan dengan perbandingan dengan Alkitabnya saksi Yehova, nah makanya mereka ngambil kesimpulan begitu bahwa secara pelan-pelan kita ini digiring untuk sama dengan saksi Yehova, padahal saksi Yehova itu kita bidat-bidatkan selama ini. Sekarang ini saya sudah malu dengan saksi Yehova, Pak. Sudah malu. Kalau dulu saya sangat membidat-bidatkan mereka, sekarang ini saya sudah agak malu dengan mereka. Karena apa? Kitab yang mereka pakai dengan kitab yang saya pakai itu sama. Pakai istilahnya propagandanya LAI. Ya. Malu dengan mereka. Saya kalau untuk keyakinan tentang Tuhan Yesus, ya itu lain soal. Tapi Alkitabnya sama. Alkitab yang saya pakai dengan Alkitab yang dipakai oleh saksi Yehova itu sama persis. Dia datang di sini, datang di tempat kami perbandingkan Alkitab, nggak ada yang beda, sama. Berarti 85% sesuai dengan propaganda LAI, ya kan? Ajaran yang terdapat di LAI itu sama dengan saksi Yehova, ya kan? Itu nggak bisa bilang begitu kan Pak, sesuai dengan ini propaganda yang mereka telurkan kan gitu. Berarti kita ini 85% sama dengan saksi Yehova. Pak Hengki, saya coba ini dengan tesisnya Pak Pendeta Yusuf sama Dr. Heri tadi. Yang disampaikan Pak Yusuf terkait dengan ajakan kepada LAI itu. Nah, ini kan saya jadi berpikir sebaliknya. Kalau ajakan itu beberapa waktu lalu, saya juga berpikir kenapa Pak Yonatan tidak harus juga mengajak sana pihak LAI untuk mari duduk bersama untuk mengkaji hal ini. Tetapi kalau dari pihak Biblikos sendiri, sebenarnya harapan Pendeta Yusuf dan Dr. Heri tadi itu sudah dilakukan. Bahkan Biblikos dalam hal ini Pak Yonatan sendiri sudah mengirim surat ke LAI, tapi tidak pernah dibalas. Artinya sebenarnya ruang itu kan sangat terbuka duduk bersama kalau itu dengan mau membicarakan karena ini umat hal yang fundamental terhadap, tapi kenyataannya kan tidak. Mungkin Pak Fendi akan mengatakan lebih dalam lagi soal itu karena selama ini Pak Fendi dengan Pak Yonatan kan awal berdirinya Biblikos, mereka lah sebagai pendirinya. Tapi kembali kepada Pak Pendeta Yusuf tadi, memang saya setuju itu. Artinya kita harus berpikir lebih luas untuk umat ini, jemaat yang notabene tidak tahu teologi hanya menerima sesuatu yang disampaikan oleh para pendeta, sementara yang disampaikan ini ternyata keliru kalau tidak mau dibilang salah. Nah ini, jadi saya setuju. Itu Pak Fendi. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih Pak Dr. Heri, Pak Pendeta Yusuf yang malam hari ini sudah mendampingi dan memberikan masukan-masukan sebagai narasumber kami di acara Sidang Ilahi. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah berkontribusi untuk memberikan masukan, mungkin pertanyaan
pertanyaan kepada narasumber kita, dan kita bersyukur kalau malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali hal-hal, masukan, keluhan ya tentang bagaimana sebagai seorang praktisi, sama sebagai seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pak Dr. Heri dan Pak Pendeta Yusuf ketika melayani pekerjaan Tuhan di gereja masing-masing. Dan memang ini menjadi dilema ya, tetapi kita percaya bahwa kita masih punya sumber teks yang kanon yang sampai hari ini terpelihara, yang tidak akan pernah Tuhan biarkan untuk tergerus oleh segala macam budaya iblis yang akan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menjaga firman-Nya. Ya, itu sebagai closing statement saya, bahwa di dalam oleh Tuhan kita jangan pernah mundur ya, kita tetap maju, tetapi ketika kita tahu bahwa ada teks sumber yang kanon, ya seharusnya kita memakai teks yang kanon tersebut. Jangan kita berkeras hati untuk tetap memakai yang masih banyak masalah ini, terutama untuk Alkitab sumber dari LAI, yaitu dari UBS, yang notabene selalu berubah, selalu berganti-ganti, dan selalu ditambahkan, dikurangi, dan sebagainya. Ini kan menjadi masalah ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk teks sumber yang dipakai LAI itu bukan teks sumber kanon, karena di sana banyak sekali kontradiksi yang sudah diungkapkan oleh Dr. Yonatan Purnomo di dalam kajian-kajian Biblika yang sudah disampaikan di dalam channel yang sudah keluar sampai ke-5 ya. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan, kita seharusnya memang menyampaikan hal ini kepada lembaga Alkitab yang sudah menerbitkan, yang mereka sangat berkontribusi akan kesalahan-kesalahan yang sudah disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Dan STT Aras Gereja Sinode juga seharusnya dengan rendah hati untuk bersatu menanyakan kepada lembaga Alkitab yang menerbitkan Alkitab yang tidak kanon tersebut, dan memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Dr. Yonatan Purnomo tentang kajian dari teks sumber kanon yang disampaikan yang cukup mencengangkan, sehingga hal ini bisa segera teratasi ya. Jadi apalagi LAI ini sebagai satu lembaga besar yang sangat bertanggung jawab terhadap Alkitab yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ke dalam berbagai bahasa diterjemahkan. Nah, ini bagaimana mempertanggungjawabkan TB1? Kenapa? Karena TB2 berbeda. Seharusnya yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan ini ditarik ya kan, karena TB1-nya akan membingungkan bagi hamba-hamba Tuhan yang memakainya untuk berkhotbah dan juga di STT yang dipakai untuk kajian-kajian di dalam studi. Ya, baik, semuanya ini tetap akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau sudah tahu ada yang salah, seharusnya kita ini berbalik dan kita memakai teks sumber yang kanon. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kita akan akhiri acara sidang ilahi pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.